datang dari wilayah kota Jogja. Kasus ini soal kejahatan jalanan atau kerap disebut kliti. Kepolisian Jogja mengamankan 5 remaja yang terlibat aksi kejahatan. Berkumpul bagi-bagi sajam. Kanit Reskrim Polsek Umbul Harjo Ibtu Nuri Arianto mengatakan, pada Rabu dini hari atau sesaat sebelum beraksi, para remaja itu berkumpul di rumah M warga Kampung Wijilan, Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta. Di rumah itulah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk melukai orang itu disimpan. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat para pelaku itu berkumpul di rumah M untuk mengambil senjata. Sajam itu lantas dibagi-bagi ke beberapa anggota. Ada yang membawa sajam celurit, parang dan sajam lainnya. Mereka berkumpul dulu di daerah Wijilan. Itu di rumah M yang saat ini masih buron, katanya. Seusai mendapat sajam jenis celurit dan parang, mereka lantas berputar-putar di sejumlah jalan yang ada di kota Yogyakarta untuk mencari sasaran. Selanjutnya dia bertemu korban dan melangsungkan aksi itu. Mereka memang mencari musuh. Dibuktikan dengan sajam yang disiapkan, tegasnya. Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti 2 sajam celurit, 1 sajam jenis parang, sepeda motor Honda Scoopy merah bernomor polisi AB 3778 DJ, kemudian 1 sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AB 6564 QX milik korban, serta kaos putih bekas bercak darah korban. Untuk proses penangkapan kami di backup Polda DIY dan Polresta. Kami menganalisa melalui rekaman CCTV dan mengarah ke pelaku, pungkasnya. Kronologi kejadian. Kapolsek Umbul Harjo Ahmad Setio Budiantoro saat jumpa pers mengatakan, kronologi penganiayaan itu bermula ketika korban berinisial TLP, 20 tahun, pelajar beralamat Warungboto, Umbul Harjo, pada Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, bersama temannya berboncengan hendak olahraga di alun-alun selatan Yogyakarta. Korban saat itu mengendarai sepeda motor melewati Jalan Veteran, Kota Yogyakarta. Saat korban melintas di Simpang 4 Warungboto, korban berpapasan dengan rombongan pelaku yang menggunakan 5 sepeda motor, semuanya berboncengan, katanya, di Mapolsek Umbul Harjo, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Setelah berpapasan, rombongan pelaku kemudian putar balik untuk mengejar korban. Dia lalu memepet korban dengan mengacungkan celurit ke arah korban. Kemudian korban yang membonceng loncat, lalu lari ke arah utara perempatan Warungboto, jelasnya. Sedangkan untuk korban TLP saat itu langsung tancap gas menuju Jalan Veteran namun tetap dikejar oleh para pelaku. Sesampainya di depan Hotel Safara pelaku berinisial RA menyabetkan celuritnya ke korban dan mengenai punggung sebelah kanan. Korban akhirnya terjatuh, hingga sepeda motornya rusak, terang Kapolsek. Setelah itu para pelaku membubarkan diri, dan beruntungnya pagi itu juga TLP langsung dibawa ke RSI Hidayatullah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka pembacokan di Jalan Veteran, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ini berdomisili Mergangsan, Yogyakarta. Dari 5 remaja itu, 3 dari mereka telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah terbukti melukai korbannya menggunakan senjata tajam, sajam, jenis celurit. Satu di antaranya adalah RA, 19 tahun. Dia mengaku melakukan aksinya dengan sadar tanpa pengaruh alkohol atau obat-obatan. Dia mengaku melakukan hal keji tersebut karena terpengaruh oleh temannya. Padahal catatan hukum menunjukkan tindakan kriminal itu bukan kali pertama dilakukan. Motivasinya ikut-ikutan teman. Saya sadar tanpa minum alkohol, kata RA di depan awak media, saat menjalani jumpa pers di Mapolsek Umbul Harjo, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Antara lain RA, 19 tahun, remaja domisili Mergangsan sebagai eksekutor, SP, 18 tahun, pelajar asal Sendang Tirto, Berbah, Sleman, pembawa sajam, lalu RA, 17 tahun, asal Banguntapan, Bantul, pembawa sajam. Untuk 2 pelaku lainnya yakni ZM, 18 tahun, warga Banguntapan, Bantul dan TA, 17 tahun, warga Wonosari, Gunung Kidul bertindak sebagai joki. Mereka sebagai joki, sehingga pasif. Untuk 3 tersangka kami jerat pasal 170 dan atau pasal 351 KUHP, serta UU Darurat nomor 12 tahun 1951 ancaman hukuman 10 tahun. Karena lebih dari 7 tahun maka tidak dilakukan diversi, tegas Setio. Dan untuk pelaku lainnya kini masih dalam upaya pengejaran oleh pihak kepolisian.